Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang gadis remaja yang dibayang-bayangi oleh hantu sinden di rumahnya, dan pastinya sangat menyeramkan. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Kamar Sinden. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Mungkin bagi sebagian banyak orang menganggap bahwa aku selalu dimanja oleh kedua kakakku. Memang benar sih, tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. Suasana bahagia di dalam rumahku ini berubah semenjak kedua kakakku beranjak dewasa. Kakak pertama sudah sangat jarang tidak tidur lagi di rumah karena sibuknya pekerjaan dia. Sementara kakak kedua, semenjak kuliah saja ia sudah jarang untuk kumpul dengan keluarga lagi. Apalagi setelah ia kerja merantau yang membuat aku hanya seperti anak tunggal di rumah. Sudah hampir 3 tahun ini aku lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Orang tua aku sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun tiap malam dan weekend mereka selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama. Beginilah hidupku sehari-hari. Seorang diri di kamar, berada di antara kamar-kamar kakakku yang sudah lama kosong, membuat banyak peristiwa aneh yang aku alami. Sudah biasa aku melihat sesosok makhluk berbaju serba putih yang sedang menyisir rambutnya ketika aku sedang bercermin, atau mendengar suara nyanyian halus dari kamar kakakku, atau saat bocah kecil botak yang selalu menumpang tidur di atas lemari bajuku. Atau mungkin serangkaian peristiwa paling seram selama seminggu yang aku alami 6 bulan lalu. Minggu itu adalah minggu yang melelahkan karena aku sedang mendapat tugas proyek dari kampus. Aku selalu pulang pada sore hari menjelang petang. Namun pada hari Rabu sorenya, saat pulang ke rumah, tanpa pikir panjang aku langsung melemparkan badanku ke kasur yang ada di kamar kakakku. Kamar kakakku yang satu ini sudah hampir 2 tahun tidak ditempati. Kata orang, bila 45 hari ruangan tidak dihuni, maka akan ada penunggu yang berada di dalamnya. Sudah banyak kejadian di kamar itu. Setiap malam Jumat Kliwon, pasti akan ada suara perempuan sedang menyinden dari kamar itu. Tidak ada yang berani tidur di sana. Tapi saat itu entah kenapa aku mendadak langsung tidur di kamar itu. Padahal aku tidak pernah mau untuk tidur lagi di salah satu dari 2 kamar kakakku. Mungkin karena saat itu saking capeknya ya, jadi aku langsung saja menghampiri kamar yang mana saja. Aku pun seketika terlelap. Saat terbangun pada malam hari, bahuku terasa berat. Aku biarkan saja, karena aku pikir itu karena kelelahan. Singkat cerita 2 hari berjalan, entah kenapa aku ketagihan untuk tidur di sana. Aku selalu tidur di sana ketika pulang pada sore menuju petang. Tapi entah kenapa makin kesini bahuku ini terasa semakin berat. Orang-orang di sekitarku pun bilang aku jadi berbeda dalam beberapa hari belakang. Hingga esoknya pada hari Jumat aku pulang ke rumah pada pukul 4:30. Aura di sekitar rumahku selalu berbeda ketika sudah memasuki petang hari. Ayah ternyata sudah berada di rumah. Katanya sih kerjaan dia sudah selesai karena di malam sebelumnya ia lembur sampai subuh. Seperti biasa, aku langsung saja menuju kamar kakakku dan terlelap di sana. Aku terbangun sekitar jam 10 malam karena dibangunkan oleh ibuku. Tapi, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Susah sekali rasanya menggerakkan badan ini. Tak sengaja aku langsung bangun. Dan mendadak tanganku ini dengan gemulainya berlenggak-lenggok ke sana kemari. Dengan setengah tanpa kontrol, aku terus menari jaipong sampai aku mulai tidak sadarkan diri. Aku sudah tidak terkontrol dan seakan menuruti apa saja yang dilakukan oleh tubuhku ini. Aku mendadak menyanyi tembang khas Jawa. Dan saat itu juga aku membentak ibuku yang saat itu sedang ada di hadapanku. Mataku sangat memerah. Sama sekali tidak ada warna putih di mataku. Aku terus berteriak ke ibuku, dan sontak teriakan itu perlahan berubah menjadi cekikikan. Cekikikan kecil. Itu jelas bukan kehendakku.
Sesuatu seperti menggerakkan badanku ini. Aku bisa melihat dan merasa keadaan sekitar, tapi tidak bisa mengontrol tubuh ini. Tak lama ayahku datang dan langsung memegang kepalaku sembari membaca bacaan Arab. Ayahku saat itu membaca ayat kursi berkali-kali. Astaga, kupingku terasa sangat panas dan tidak kuat menahannya. Sangat panas sampai sekujur badan, sampai akhirnya dengan sendirinya aku berteriak histeris, lalu kembali menyanyikan tembang Jawa dengan lirih dan lambat. Aku semakin tidak terkontrol sampai akhirnya aku terbangun sambil terbaring di lantai di ruang keluarga. Banyak tetangga termasuk ibu dan ayah yang berada di sekelilingku. Seorang lelaki bersorban yang sudah cukup tua berada persis di sebelahku, terus berusaha untuk menenangkanku sambil membacakan doa-doa. Kepalaku sangat berat dan aku masih belum bisa berucap sepatah kata pun. Singkat cerita, aku sudah kembali sadar dan sudah melakukan aktivitas seperti normal. Di kepalaku masih terngiang peristiwa pada Jumat malam itu. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya pada ayah apa yang terjadi pada diriku saat itu. Menurutnya, sesaat setelah aku masuk ke dalam rumah, ayahku melihat ada sesosok perempuan berbaju adat Jawa yang memegang bahu dan mengikutiku ke kamar kakak itu. Ayah sontak kaget dan tidak bisa menahanku, karena saat dia memanggil namaku berkali-kali, katanya aku terus cuek dan masuk ke dalam kamar saat itu. Sampai pada sekitar jam 10, ketika ibu membangunkanku, aku tiba-tiba menari dan menyinden. Ibu melihat rambutku tiba-tiba panjang dan diikat seperti seorang pesinden. Padahal rambutku pendek sebahu, mataku melotot besar dan berwarna merah pekat tambahnya. 2 hari setelah kejadian itu, aku masih sering melamun tidak jelas. Sampai akhirnya ayah mendatangkan orang pintar ke rumahku. Ternyata, menurut orang pintar itu, banyak sekali makhluk halus yang berada di 2 kamar kakakku yang lama kosong itu. Bahkan menurutnya, kamar tempat kejadian itu adalah tempat berkumpulnya teman-teman makhluk halus yang diundang oleh penunggu kamar itu setiap malam Jumat. Sejak saat itu, aku, ayah, dan ibu setiap hari sholat, mengaji, dan membaca Al-Quran di 2 kamar kakakku, agar perlahan-lahan mulai berkurang keangkerannya. Sekarang, 6 bulan setelah kejadian itu, kedua kamar kakakku sudah nampak berkurang angkernya, terutama kamar tempat peristiwa tersebut. Malahan ibu dan ayah selalu bergantian tidur di situ, kecuali aku yang masih trauma akan peristiwa tersebut. Namun, secara keseluruhan, keadaan sudah mulai membaik dan normal. Tapi masih ada satu yang janggal. Malam kemarin, baru saja aku sadar bahwa aku mendengar suara lagu tembang khas Jawa di bawah kasur kamarku sendiri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.